Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Fitrini Putri dari kelas reguler 3. Dengan video ini saya akan menjawab ulangan tengah semester dari mata kuliah Ilmu Pemerintahan. Yang pertama itu jelaskan pengertian pemerintah secara luas dan sempit. Yang pertama itu secara sempit. Secara sempit artinya pemerintahan hanya dianggap memiliki satu fungsi, yaitu eksekutif, tanpa memandang fungsi organ lainnya. Dan yang selanjutnya itu secara luas, pemerintahan tidak hanya dipandang sebagai lembaga eksekutif saja, tetapi pemerintahan dalam arti luas berarti segala kegiatan badan publik yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif dalam upaya pencapaian tujuan negara. Dalam arti luas, pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negaranya sendiri. Dan yang nomor 2 itu jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan. Soalnya manusia itu hidup saling kelompok mengelompok, saling mempertahankan diri siapa yang kuat. Nah, pada zaman dahulu kala manusia itu saling perang memerangi siapa yang kuat, maka ia yang menang. Nah, jika ia menang, maka ia terus harus menjadi kuat agar berdiri pada pendiriannya sendiri, pendiriannya. Karena tidak ada negara, tidak ada yang mau mendengar siapa yang memimpikan, siapa yang mengatur kita itu tidak ada. Maka dari itu kita butuh adanya orang agar bisa mengatur kita semua. Sehingga pemerintahan itu tujuannya menjadi lembaga resmi berwenang, mengatur kita secara keseluruhan. Kita butuh aturan, karena kita akan hidup mengikuti aturan. Dan aturan itu bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semuanya. Tidak ada satupun di dunia ini yang hidup dengan aturannya sendiri, karena pasti akan terbentuk dengan aturan-aturan lainnya. Dan yang nomor 3 itu mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, jadi pemerintahan itu merupakan multidisiplin, tidak dapat multidisiplin dan multi aspek, tidak dapat berdiri sendiri, dan tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan ilmu lainnya. Ilmu pemerintah secara epistemologis bekerja dengan ilmu-ilmu lainnya dalam metodologi secara psikologi. Ilmu pemerintah mempunyai guna atau manfaat dalam mengurus kepentingan publik. Kepentingan publik yang dimaksud dalam hal aturan, filsafat, dan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan negara dalam hal partisipasi publik untuk mencapai tujuan negara. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi atau filsafat ilmu dan memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Ilmu pemerintahan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun ia membutuhkan ilmu-ilmu lainnya untuk mengembangkan ilmu pemerintahan. Dan yang keempat itu jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang untuk sekelompok orang untuk menyediakan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkan tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Dan yang selanjutnya itu sumber kekuasaan. Yang pertama itu legitimate power, perolehan kekuasaan melalui angkatan UU, SK, dan lain-lain. Yang kedua itu coercive power, perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan. Yang selanjutnya itu expert power, perolehan kekuasaan berdasarkan keahlian seseorang atau man system. Yang selanjutnya itu reward power, perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Yang kelima itu mengemukakan pendapat saudara, manfaat atau tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan masyarakat. Ya, jawabannya itu memahami ilmu pemerintahan itu sangat krusial, membuat kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mengkaji sistem pemerintahan Indonesia. Karena menggunakan mengerti ilmu pemerintahan, kita bisa memahami sejauh mana batasan dan ruang lingkup dunia pemerintahan. Secara etimologi, pemerintahan asal dari istilah pemerintah dan adalah aba-aba atau pertanyaan wajib dikerjakan, dan bentuk aktifnya yaitu pemerintah. Memerintah artinya menyuruh atau memaksa.
atas suatu tindakan. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan pengurus eksekutif, pengaturan legislatif, kepemimpinan serta koordinasi pemerintahan baik antar jenjang dengan pemerintahan dan juga dengan rakyat dalam banyak hal, insiden dan gejala pemerintahan. Pemerintahan artinya sebuah tolak ukur pembangunan suatu negara. Negara yang maju artinya negara yang baik. Maka itu pemerintahan ialah langkah awal sekaligus menjadi sarana dalam proses pembangunan baik pada jangka panjang maupun jangka pendek, baik nasional maupun internasional. Nah, manfaat serta tujuan berasal mengkaji ilmu pemerintahan secara awam artinya supaya dapat tahu teori-teori bentuk-bentuk serta proses pemerintahan serta mampu menempatkan diri dan ikut berperan serta dalam holistik proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan dalam negeri. Manfaat lain pemerintahan mempelajari ilmu pemerintahan artinya kita adalah warga, mampu kita ikut berperan serta dalam menyelenggarakan pemerintahan. Contohnya mengikuti pemilu, mengikuti kebijakan yang ada, yaitu taat membayar pajak dan berbentuk generasi penerus yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.